Mungkin bagi para pemula, kalian sibuk banget nih cari broker-broker forex ya. Saya nggak akan berjualan, atau mungkin saya nggak akan promosikan broker-broker tertentu, no. Tapi yang ingin saya jelaskan di hari ini adalah fakta-fakta yang cukup mengerikan. Ya, mengerikan tuh bahasanya terlalu berlebihan sih. Fakta-fakta yang mungkin kalian tidak pernah ketahui mengenai broker forex. Nomor satu, faktanya adalah nggak semua loh broker itu jujur. Ada beberapa broker yang memang tidak diregulasi atau unregulated broker. Selain itu, ada juga yang namanya shady brokers. Jadi broker-broker yang nampaknya ini ya pergerakan-pergerakannya cukup mencurigakan ya, cukup melakukan tindakan-tindakan yang bisa malah merugikan para tradernya. Kenapa? Karena mungkin mereka engage atau menjalankan aktivitas-aktivitas yang unethical. Semisal kayak stop hunting, jadi mereka berupaya untuk memanipulasi harga untuk bisa men-trigger area stop loss yang kita pilih. Selain itu juga ada delayed executions, jadi mungkin ketika kita entry buy atau ketika kita entry sell, susah banget. Itu oke lah kalau kita buy sama sellnya susah. Ketika kita mau take profit, misalnya kita udah dalam kondisi floating profit, terus kita ngelihat, oh ini high volatility, kita berusaha untuk closingan, tapi ternyata ketika kita mau upayakan untuk take profit menjadi cukup sulit. Ketika kita mau stop loss menjadi cukup sulit. Kenapa? Karena adanya eksekusi yang terlambat. Ini masih 50-50 sih. Kadang ada juga yang memang momentumnya susah banget untuk melakukan take profit, meletakkan entry dan lain sebagainya, mungkin karena momentum. Dan yang terakhir adalah outright scam. Literally memang scam. Datang only for scamming dan hilang. Jadi ya yang bisa saya jelaskan adalah nggak semua broker itu jujur. Yang kedua, leverage. Leverage ini seperti pedang bermata dua. Kenapa? Kadang kan kita ditawarkan leverage yang tinggi. Mungkin 1:500, 1:1000. Sampai yang paling signifikan kan adalah teman-teman tahu sendiri 1 banding berapa. Nah, memang sebenarnya ini tempting ya. Memang menggairahkan, memberikan kita seperti menggoda kita kayak, oh kalau misalnya kita punya leverage yang besar, maka kita bisa open posisi jauh lebih banyak. Kenapa? Karena kita punya leverage tadi yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Namun, ingat teman-teman, kondisi leverage itu dia mengamplifikasi kedua hal. Jadi kalau kalian ngerasa kalian bisa profit besar, maka kalian juga harusnya berpikir secara logis bahwa kalian bisa loss-nya besar juga. Ya, jadi leverage sebesar itu, leverage tinggi itu, bukan berarti kalian bisa mengamplifikasi atau memperbesar kemungkinan kalian profit. Namun juga memperbesar kemungkinan kalian loss. Bahkan kalian nggak sadar, tiba-tiba akun kalian sudah habis aja, sudah mengalami margin call. Begitu. Yang ketiga, broker kita itu ada loh yang trade terhadap diri kita. Dalam kondisi market maker, jadi ada model dalam trading itu yang market maker, broker kita itu adalah counterparty kita. Mungkin kalian bisa tonton beberapa video-video lain, mungkin bahas-bahas tentang broker. Jadi market maker itu adalah kondisi di mana mereka itu menjadi counterparty kita. Jadi terkadang orderan kita tidak dilempar ke LP, misalnya tidak ke liquidity provider. Jadi when we do buying, so mereka melakukan counterpart terhadap trading yang kita jalankan. Tapi nggak semua ya, ingat teman-teman. Saya disclaimer lagi, ini nggak semuanya. Ya, nggak semua broker melakukan hal seperti ini. Kenapa? Karena kalian tinggal bisa search aja. Kalian bisa ngeliat regulasi dan lain-lainnya. Nanti saya akan jelaskan disclaimernya di akhir. Nah, dalam kondisi market maker ini, mereka bisa menghasilkan profitnya dalam kondisi kita mengalami loss. Apakah ini wajar-wajar saja? Menurut saya sih oke-oke aja selama dijalankan dengan kondisi yang baik. Semisal, memang kan mereka sebagai market makernya. Jadi mereka dapatkan profit either dari hasil loss kita, termasuk juga dari spread. Ya kan, mereka mendapatkan komisi dari spread juga. Nah, yang menjadi masalah apa? Ya karena tindakan market maker ini kan menciptakan conflict of interest. Tentu pihak market maker maunya ya mendapatkan keuntungan untuk bisa menjalankan operational business. Makanya saya bilang broker ini bisa trade terhadap diri kita juga. Dan yang terakhir itu adalah namanya WN. Saya sebutnya WN aja. Withdrawal Nightmares. Yaitu mimpi buruk ketika kalian mulai withdraw. Kenapa? Ketika kalian mulai deposit, semuanya lancar, aman, dan aktivitasnya berjalan normal aja lah. Namun ketika kalian mulai melakukan withdraw, nah ini mulai ada cukup sulit nih. Mungkin withdrawnya lama,
mungkin ada banyak verifikasi tambahan, mungkin adanya pemberian fee yang besar, apalagi ketika kalian bisa nge-grow akun kalian menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya secara signifikan. Nah, ini adalah beberapa reason menurut saya penting buat kalian ketahui lebih dalam nih fakta-fakta yang cukup ya mengerikan lah mengenai para broker. Namun ingat, ketika bisnis ini berjalan, bisnis apapun di dunia ini teman-teman, tentu ada yang memang secara honest, secara jujur menjalankannya, dan tentu pasti akan ada yang tidak jujur. Itu kan yin dan yang-nya aja. Jadi maksud saya adalah di balik fakta yang semengerikan ini, tentu akan banyak juga broker-broker yang jujur. Tentu akan banyak juga broker-broker yang bisa dipercaya. Tentu banyak juga broker-broker yang memang sudah terregulasi dan tidak menjalankan aktivitas-aktivitas shady business yang menurut saya tadi unethical. Jadi teman-teman bisa juga nih tetap mempercayai mungkin broker-broker yang kalian pilih. Ingat ya bahwa tidak ada yang bisa memastikan atau meyakinkan ke kalian hari buruk itu terjadi kapan, hari bad day itu akan terjadi kapan. Saran saya tetap mawas diri, tetap aware terhadap sekitar kalian, tetap sesuaikan dengan modal yang kalian harapkan ketika kalian berani untuk deposit pada broker-broker tertentu. Ya, ini saya tidak ada ajakan teman-teman sekalian, saya nggak ada ngajak teman-teman ikut broker A, broker B, broker C, no. Ini murni sebagai bentuk edukasi kepada teman-teman yang mungkin masih baru dalam trade, cara memilih broker dan lain sebagainya. Ini adalah fakta yang memang harus disampaikan, dan menurut saya teman-teman bisa menambah lagi nih, keilmuan teman-teman lah, lebih ngerti, oh ternyata ada loh jenis-jenis broker yang mungkin bisa menciptakan scamming dan lain sebagainya. Maka teman-teman lebih lagi mencari informasi mendalam ketika memilih broker kalian. Kenapa? Karena sebagai seorang trader, salah satu hal yang paling penting selain kita ngerti cara entry, cara masang stop loss, cara take profit, analisis, dan lain sebagainya adalah memilih broker yang cocok buat diri kita. Mungkin nggak cocok buat orang lain, mungkin nggak cocok buat kamu, mungkin nggak cocok buat saya, dan lain sebagainya. Tapi ketika ada sebuah kecocokan, kalian sudah nyaman dengan broker tersebut, silahkan digunakan. Dan ingat, keep in your mind bahwa kalian dalam investasi forex seperti ini, atau misalnya dalam industri forex seperti ini, you are alone on your world. Kamu sendirian dalam dunia ini. Maka fokuslah untuk menyelamatkan dirimu. Pastikan semua hal yang kalian jalankan sudah kalian pikirkan dengan baik.